Oke, kita ketemu lagi di channel ini. Kita lanjutkan pembahasan setelah kita mengerjakan membuat uh, sidecore baik di Cavity maupun di Core. Sekarang kita akan belajar membuat dan melengkapi mold atau cetakan plastik yang sudah kita buat sampai di tahap ini, yaitu kita akan membuat cooling channel seperti janji saya di video sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke cooling channel, kita akan melengkapi dulu komponen yang belum terinstal atau belum terpasang di cetakan plastik yang sudah kita rancang, yaitu adalah sprue bushing ya. Sprue bushingnya belum lengkap, jadi kita akan menambahkan sprue bushing dulu. Setelah itu kita masuk ke cooling channel di area cavity. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ikuti bekerja dengan di softwarenya ini. Oke, kita sudah masuk ke layar kerja. Kita akan membuat sprue bushing ya. Supaya bisa menjadi sebuah sprue bushing, kita perlu membuat konstruksinya terlebih dahulu. Kita akan mempergunakan konstruksi dari membuat sketsa dari bidang ini ya. Kita akan membuat sketsa dari bidang itu. Kemudian kita bikin sketch dulu terlebih dari sini. Kita bikin sketch dari surface paling belakang. Kemudian kita normal view, lalu kemudian kita akan munculkan wireframe-nya dulu. Nah, semacam ini sehingga kelihatan nih bagian tengah daripada produknya dari sprue-nya. Nah, kita akan membuat sprue bushing. Diameternya yang paling baik dan yang paling tepat adalah jika kita berdasarkan referensi dari katalog. Tapi berhubung karena supaya kita mempersingkat waktu daripada bolak-balik lihat buka katalog dan lain sebagainya, kita akan melakukan pendekatan saja. Nanti silahkan ketika Anda mau mengaplikasikan pada desain yang paling sesuai, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi kalau butuhnya apa, silahkan dibuka katalognya, kemudian silahkan digambar di sini. Kalau kita harus bolak-balik dari layar ini ke katalog akan cukup memakan waktu cukup lama. Oke, langsung saja saya akan buat diameter di sini. Diameternya kira-kira diameter sekian. Kita kasih ukuran dulu. Diameternya adalah diameter 20. Kita cek dulu diameter 20 itu seberapa. Nah, kira-kira sekian ini diameternya. Jadi nanti perkiraan runnernya besarnya akan sekian ini. Runnernya di tengah sini nanti. Sprue-nya nanti akan diameternya nanti akan di tengah sini. Kemudian kita akan keluar dari sini ya. Kita akan keluar dari sini dengan exit sketch. Nah, sketsanya sudah terbentuk, kemudian ini saya pindah ke solid, lalu kita pilih mold tools, kita pilih core, kita tembus saja ke bawah sini, kita tembuskan saja. Kalau sudah begini, kalau sudah tembus, lalu kita centang aja ya, semacam ini. Lalu bagian paling terluar ini akan saya hidden. Nah, kemudian kita akan membuat sketsa lagi di bagian bidang ini. Kita klik, lalu kemudian kita melakukan convert entities, persis sama seperti lubangnya ini, diameternya ini sama, kita centang sehingga membentuk sketsa seperti ini. Lalu kemudian saya exit sketch, kita masuk ke mold tools, kita core. Oke, ke bawah sampai tembus ya, tembus seperti ini. Kalau sudah kita centang. Nah, jadi kalau kita akan lihat ini kita hidden, misalnya ini kita hidden. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Pembentuk bagian cavity-nya dan yang pembentuk bagian cavity insert dan cavity block-nya masih terpisah. Kita gabungkan dengan mempergunakan fitur, kita combine, kita add. Udah gabungkan antara ini dengan ini saja, centang, selesai. Nah, ini dibentuk sebagai bentuk baru. Kemudian kita munculkan lagi baik insertnya maupun insert block, cavity blocknya. Lalu kita bikin kepalanya terlebih dahulu bagian luar sini. Oke, kita bikin sketsa sebisa mungkin kurang dari diameter 100 karena nanti locating ringnya mempergunakan diameter 100. Oke, kita klik di ujung ini, kita gambar offset entities dari sini misalkan ini, atau langsung membuat lingkaran juga boleh dari tengah, dibuat lingkaran seperti ini,
kita kasih ukurannya adalah diameter 40. Kalau tadi diameter 20, ini diameternya 40. Asumsinya adalah di pinggir sini 10, pinggir sini juga 10. Boleh, atau kita tambahi 2 mili per sisi, jadinya 44. Kita cek. Nah, semacam ini jadi 44. Oke, setelah jadi, kita klik features, extrude boss saja langsung ke arah atas dengan ketebalan thickness-nya 10 mm saja. 10 sampai 15 mm ya sebetulnya, 10 mm juga boleh. Kita sesuaikan dengan thickness dari locating ringnya nanti. Nah, ini kita merge, enggak apa-apa, kita merge, tapi kita pilih merge-nya dengan yang mana? Dengan bagian dari sprue ini, yang tadi setelah kita combine. Oke, setelah selesai, kita centang. Oke. Setelah jadi, kita tinggal membuat penguncinya. Penguncinya mempergunakan hole wizard. Oke, seperti ini. Kita klik position dulu di surface ini. Nanti kita pilih aja 2, 1, 2 penguncinya di situ. Kemudian positioning dulu. Kemudian kita kunci posisinya dengan constraint. Di sini saya mempergunakan horizontal saja. Kemudian kita kasih ukuran dari sini ke tengah adalah 15. Ini juga sama, dari sini ke tengah. Atau 16 ya. 16. Oh, terlalu besar ya, 15. Oke. Oke, setelah selesai kita putar sedikit, mempergunakan tipe yang kita pilih, yaitu mempergunakan yang counterbore. Pastikan yang kita pakai adalah hexagonal socket head cap screw. Size-nya kita perbesar menjadi M4 misalkan. Nah, semacam ini. Atau M6. Nah, M6 juga masih cukup. Atau M4 saja. Nah, ketika sudah mempergunakan M4, terus kemudian ya ini custom sizing-nya kita perbesar lebarnya ini jadi 10. Kemudian head clearance-nya juga 1 mm. Kemudian ini nanti thickness-nya tidak perlu dalam-dalam, thickness-nya cukup 20 saja. Lalu feature scope-nya kita pilih kenanya mana saja ini. Ini sama ini. Oke, kita centang. Nah, demikian sudah terkunci. Sekarang yang terakhir adalah kita akan membuat runner-nya terlebih dahulu. Kita munculkan dulu. Kita akan membuat gambar tepat di ujung sini ya. Kita akan membuat gambar tepat di ujung sini. Boleh mempergunakan ini atau mempergunakan right plane. Mana yang lebih enak dipergunakan? Saya mempergunakan right plane. Kita klik sketch. Kemudian saya seperti ini. Kemudian ini saya wireframe. Saya membuat gambar dimulai tepat dari origin ke atas. Lalu kemudian kita akan taruh di sini, kembalikan lagi ke origin. Nah, lalu kita pilih sudut. Ya, kisaran sudutnya berapa derajat? Apakah 5 derajat misalkan? Nah, semacam ini. Kita cek. Nah, perbandingan antara diameter dan anu kita cek dulu lagi. Oke, kita munculkan, kita tambahi garis bantu dari sini sehingga kita bisa memunculkan bahwa di sini nanti ujungnya nanti diameternya 2 mm sampai 3 mm. Oke, kita trim aja sekalian langsung. Kita kasih size sekalian. Size-nya di sini kalau nanti jadinya 3 ya ini 1,5 misalkan. Mohon maaf, salah. 1,5. Nah, oke, kalau sudah semacam ini, kita deketin dulu aja sementara. Kita deketin biasanya 3 mm dari bawah. Oke, kita geser terus. Kita geser terus sampai kira-kira di sini. Nah, posisinya adalah biasanya 3 mm dari posisi bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai, kita cek ujungnya sekian. Kalau 5 derajat, mari kita kurangi 5 derajat itu total misalkan draftnya. Oke, kita ganti menjadi 2,5. Ya. Oke, saya kira sudah cukup.
2,5. Kita lihat dulu, cek dulu dari penampang paling atasnya. Ya, saya kira sudah cukup di 2,5. Oke. Setelah selesai, kita akan features revolve post. Kita klik di sini sumbunya, semacam ini. Kita pindah ke solid dulu, biar kelihatan. Oke, ini tidak kita merge, biarkan saja di sini, kita centang. Oke, supaya bisa melihat hasilnya, kita perlu hidden. Ya, ini kita hidden dulu semuanya. Satu ini saya hidden. Kemudian cavity blocknya ini juga saya hidden. Kemudian ini juga sprue bushingnya sementara sprue bushing dengan sprue bushingnya, mohon maaf sebentar. Oh, sprue bushingnya sudah menyatu, oke. Sprue bushingnya ini kita hidden. Sementara kita hidden dulu. Oke, kemudian kita munculkan runner. Nah, runnernya saja tidak apa-apa, kita munculkan runnernya. Nah, bila dibandingkan dengan posisi runner yang sebelumnya, kalau kita bandingkan dengan posisi runner sebelumnya, itu berbeda ya. Jadi kalau ini saya hidden yang bawah ini, revolve ini saya hidden. Nah, ternyata belum ada sprue-nya. Oleh sebab itu kita akan menggabungkan sprue yang barusan kita buat ini dengan runner sebelumnya. Kita combine saja, combine antara ini dengan ini, kita centang sehingga kita punya sprue ini. Mohon maaf, sebelum kita combine ada baiknya kita copy dulu satu. Bentar, ini karena saya Ctrl Z di sini agak lama. Oke, sebentar, continue and error, sebentar. Oke, sebentar, kita tunggu apakah hang. Oh, ternyata tidak hang, tapi ternyata prosesnya cukup lama saja. Oke, ini kita copy dulu revolve ini. Yang barusan kita buat, kita copy jumlahnya 1. Oke, centang, literal translation dan sebagainya kita oke. Setelah itu kita hidden yang aslinya. Kemudian kita combine antara ini dengan ini. Centang. Sehingga menyatu dia. Oke, kemudian kita munculkan sprue bushing. Sprue bushingnya kita munculkan semacam ini. Kemudian kita combine, kita subtract. Main bodinya yang mana ini? Body to subtract-nya yang ini. Kita centang. Nah, semacam ini. Belum tembus karena kita belum membuat SR radiusnya. Oke, setelah itu ini kita hidden lagi, lalu kita munculkan revolve-nya ini dan runner utama dan produk utamanya kita munculkan. Produk utamanya mana kemarin? Nah, ini kita munculkan, lalu kita combine dengan runnernya. Kita combine dengan runnernya, kita add antara ini dengan ini, centang, sehingga menjadi satu file produk. Keperluannya apa? Nanti kalau kita lanjutkan ke simulasi, bisa sampai simulasi, maka kita bisa running simulasi di sini. Oke, dengan demikian ini bisa kita hidden. Jadi kombinasinya ini, combine-nya ini kita hidden dulu. Terus kemudian kita munculkan lagi ini, kita fokus di sini dulu. Di sprue bushing-nya, kita akan membuat SR radiusnya. Kita klik sketch pada right plane. Ya, kemudian kita bisa normal view. Ini kita rubah menjadi wireframe. Nah, kita jadi kelihatan di sini. Kita akan putar nanti ya, setengah lingkaran. Kita bikin lingkarannya dulu. Kira-kira semacam ini. Setelah itu kita akan bikin setengah lingkarannya dari titik ini sampai titik ini, lalu trim sekalian.
Kita beri constraint garis ini dengan titik origin. Nah ini originnya, tidak mau diklik, oh mau. Kemudian kita coincident. Setelah selesai, kita akan tempatkan ini, ujung ini dengan ini kita constraint coincident. Nah semacam ini. Oke, setelah itu kita bikin radiusnya, kita kasih ukuran radiusnya. Kita kecilin saja jadi radius 20 misalkan, tergantung diameter nozzle-nya ya. Kalau diameter nozzle-nya nanti mesin injeksinya diameternya lebih dari 20 ya nanti kita R-nya kita perbesar, tidak R20 lagi. Ya, tergantung diameter nozzle-nya. Sementara ini saya akan mempergunakan R20 alias diameter 40. Kemudian setelah itu kita masuk ke feature bukan revolve boss tapi revolve cut. Kita klik di sini. Oke, kemudian kita ke solid body dulu biar kelihatan. Kemudian ini kita klik feature scope-nya yang kena nanti ini saja. Kemudian muter di sini. Axis of revolution-nya sudah dipilih ya. Oke, ini nanti akan berputar memotong ini, kita centang. Nah, semacam ini jadilah sudah. Ini adalah lubang untuk sprue-nya. Jadi sprue-nya nanti lewat dari sini. Nah, semacam ini. Sampai di ujung sini. Oke. Dengan demikian pembentukan sprue bushing sudah selesai. Kita munculkan lagi ini. Kita munculkan lagi cavity block. Kita akan membuat locating ring sekalian. Kita klik sketch di surface ini, kemudian di sini kita membuat 2 diameter sekalian. Hati-hati jangan salah pilih titiknya ya. Diameternya kita buat 2 sekalian. Kita offset saja, offsetnya nanti 10 ya. Kita centang, kita kasih ukuran diameter yang terdalam ini, bukan yang dalam tapi yang luar, itu diameter 100. Menyesuaikan diameter dari lubang yang disediakan di fix platen-nya mesin injeksi masing-masing. Biasanya kalau di bawah 300 ton atau 150 ton ke bawah itu biasanya diameternya diameter 100. Tapi ada juga yang lain. Dicek dulu di mesin specification-nya atau di manual book-nya mesin itu pasti dikasih spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk instalasi molding maupun untuk mengangkat crane dan lain sebagainya ya. Itu dicek dulu. Setelah selesai, kemudian kita buat extrude boss, tidak kita merge ya, tebalnya 10 mm, kemudian kita centang ya. Setelah selesai proses pembuatan ini locating ringnya, kita edit saja, mungkin sedikit lebih besar juga tidak apa-apa sketsanya. Saya akan edit sketsanya, diameternya akan bukan diameternya tapi offsetnya akan saya edit. Offsetnya ini saya rubah menjadi 15 atau 12 juga boleh, sedikit lebih tebal. Kemudian exit sketch ya. Kalau semakin kompleks maka processingnya akan semakin lama ya, waiting time-nya cukup lama. Nah kemudian kita klik hole wizard, kita bikin penguncinya supaya locating ring ini tidak jatuh. Kita klik position di sini, bikin 2 lubang di sini dan di sini. Kemudian kita positioning langsung. Nah, semacam ini kita ikat dengan constraint. Ini titik ini dengan titik ini horizontal. Kemudian kita beri ukuran langsung bahwa ini sampai tengah ukurannya berapa. Kita kasih ukuran sekalian 43 misalkan. Oh, ternyata kurang 44. Nah 44, yang ini juga sama 44. Ya, untuk lebih jelasnya boleh lihat ke katalog, ukuran di katalog berapa disesuaikan dengan ukuran yang di katalog. Ini kita asumsikan kalau kita bikin locating ring sendiri, jadi kita bubut, kita bur sendiri. Oke. Kemudian setelah ini kita pasang tipe boltnya, pakai counter bore hexagonal socket head cap. Ini masih mempergunakan M4, kalau mau diperbesar jadi M6, kita coba di M6 apakah cukup. Nah bagian paling terluarnya ini, diameter terluarnya masih cukup, kita perbesar jadi 13 misalkan.
Nah ini nanti akan memotong ini tidak apa-apa. Kalau sampai memotong ini, menyobek bagian ini pun juga tidak masalah ya. Toh nanti dia hanya untuk mengunci, fungsinya hanya untuk mengunci. Terus kemudian kita head clearance 1 mm, kemudian posisinya blind 20 boleh ya, jadi 20 blind seperti ini boleh. Kemudian kita feature scope-nya kita pilih yang ini dengan ini. Oke, kita centang. Oke, dengan demikian kelengkapan komponen dari sprue bus sampai locating ring sudah beres. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasang cooling channel, merancang cooling channelnya. Untuk itu kita perlukan untuk kita hide dulu ini. Kita munculkan area insert cavity-nya. Kita munculkan insert cavity-nya. Nah, kita akan membuat cooling channel di area sini. Yang penting adalah ketika kita wireframe, kita bisa melihat semua komponen yang bertabrakan di dalamnya. Jadi kita nanti akan merancang cooling channel yang sederhana saja. Jadi dia nanti akan melewati ini, melewati produk, melewati produk, melewati produk. Yang penting jangan sampai bertabrakan dengan baut ini, dan lain sebagainya, jangan sampai bertabrakan. Oleh sebab itu saya akan membuat nanti lubang cooling channel itu nanti posisinya adalah dari sini satu, kemudian di sini, kemudian dari sini satu. Yang dari sini dia tidak tembus, yang dari sini tidak tembus. Kalau mau tembus pun juga tidak apa-apa, nanti silakan dipakai shut off plug ya, shut off plug-nya cooling channel. Shut off plug cooling channel itu seperti apa? Oke, sebentar. Oke, shut off plug itu lokasinya ada di sini. Kalau kita lihat di sini, kita cek di area cooling channel ini halaman 125 sampai 152. Mohon maaf saya mempergunakan yang referensi tahun 2011. Silakan Anda pergunakan yang paling update tahun 2020 atau 2021, monggo silahkan. Kalau saya masih mempergunakan 2011 yang masih relevan juga sih, karena dia hanya cooling peripheral untuk cooling components ya. Kita akan klik di sini 125 sampai 152. Kalau kita buka di sini berarti di sini 125 sampai 152 kita cek. Jadi kita bisa lihat. Nah, cooling circuit plugs atau shut off plug dan lain sebagainya itu bagaimana cara memasangnya, kita bisa melihat dari ini. Sebentar, saya akan memunculkan pas di keterangannya dulu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini cooling circuit plugs itu ada banyak sekali. Ada yang model seperti ini, ada yang model screw plugs. Untuk sealing ya. Jadi kalau kita lihat di konstruksinya, maka posisi sealnya kalau yang screw plug itu seperti ini. Kalau saya perbesar, maaf sebentar, saya akan perbesar dulu. Saya klik kontrol, kok enggak mau dia nge-zoom. Sudah. Jadi kalau saya klik kontrol, nah posisi o-ringnya ada di sini. Posisi o-ring ini fungsinya untuk ngeblok, sehingga ketika nanti dia dibaut pakai kunci L, diputar, maka dia nanti akan, contoh kasusnya dia kalau diletakkan di kasus ini. Nah, dia bisa menggantikan fungsi yang ini. Dia bisa menggantikan fungsinya ini. Jika ini bisa mempergunakan yang tipe ini, yang ini bisa digantikan dengan yang atas ini. Ya, tergantung kebutuhan. Ya, ini lebih sederhana sih. Kalau yang ini kan karena dia, kalau dilihat dari konstruksinya dia akan tapered. Karena tapered, inklinasinya sekian, maka dia bisa ngeblok potensi terjadinya kebocoran air. Gitu. Ini untuk membuntu, istilahnya dipergunakan untuk membuntu. Kalau yang ini ada headnya, yang ini tidak ada headnya, tapi dia taper, yang ini tidak taper. Lalu kemudian yang sebelah sini saya ingin menerangkan tentang cooling circuit plugs. Nah, fungsinya untuk apa? Anda perhatikan di sini, ini bagian ujung ini adalah bisa dipergunakan untuk obeng minus ya. Obeng minusnya itu nanti bisa masuk di sini. Nah, jadi kalau ada obeng minus seperti itu, pemasangannya di mana? Nah, ini di sini. Bisa masuk di sini mempergunakan obeng minus, obengnya minus ini kita putar. Ketika kita putar, maka yang terjadi apa? Begitu juga dengan yang ini atau yang JWP ini sama aja. Itu nanti ketika kita putar, maka otomatis L ini akan berubah. Yang tadinya L menjadi L aksen. L aksennya adalah semakin mengecil, jaraknya akan semakin
terkompresi. Ketika semakin terkompresi, ketika kita obengnya kita putar searah jarum jam misalkan, ini nanti akan terkompresi, akibatnya apa? O-ring ini akan semakin expanded ke arah atas dan ke arah bawah atau melebar, membesar. Expanded, begitu juga dengan yang sini. Kita perhatikan di sini kan taper nih. Semakin taper ketika dia masuk ke dalam diputar, maka ini akan semakin terdorong keluar. Akibatnya apa? Dia bisa menyebabkan saluran itu, mohon maaf terkena. Jadi salurannya menjadi terbuntu karena expanded ya sealnya. Jadi itu keterangan ilmiahnya dari proses penggunaan cooling circuit plugs dengan sealing tape ini, screw plug with O-ring. Itu ya. Itu akan kita pergunakan nanti di dalam desain. Nah, proses pemasangannya ya seperti ini, contoh pemasangannya. Artinya apa? Misalkan inputnya pakai model yang ini, hose atau nipple biasa standar, outputnya juga sama. Nah, ini mempergunakan itu tadi screw plug atau mempergunakan yang tapered tadi. Terus ini cooling circuit plug. Fungsinya untuk apa? Membelokkan. Jadi kalau kita bikin lubang tembus, kemudian kita ingin belok-belokkan, kita bisa atur mempergunakan cooling circuit plugs. Semacam itu keterangannya. Oke, kita kembali lagi ke desain. Kita mempergunakan cara yang paling sederhana saja. Di sini kita akan membuat lubang di area paling bawah. Ya, karena ini ada slider, kemudian di area sini juga ada slider. Saya menghindari meletakkan lubang-lubang tersebut di area ini. Jadi nanti akan saya tembus. Setelah itu nanti akan kita tutup. Nah, untuk standar part terkait screw plug dan lain sebagainya tidak akan saya gambar. Oke, jadi kita nanti akan meletakkan screw plug nanti di area sini. Nah, nanti bebas saja sih kita. Yang penting kita bikin jalurnya terlebih dahulu. Jalurnya boleh mempergunakan jalur yang ya terserah saja sih. Intinya kita bisa memasukkan jalur di mana saja sehingga nanti tujuan utamanya adalah proses pendinginan bisa maksimal. Intinya seperti itu. Oke, kita akan buat jalur pendinginannya. Oke, saya akan membuat lubang mempergunakan hole wizard saja langsung. Kita bikin lubang dari position dari sebelah sini. Kemudian saya klik 2 buah posisinya. Lalu kemudian saya positioning dulu dengan memberikan dimensi. Kemudian saya pindah ke wireframe biar kelihatan. Nah, produknya nanti ada di sini. Yang sini juga produknya ada di sini. Kemudian saya akan mengunci posisi titik-titiknya untuk hole ini horizontal. Kemudian kita pilih lokasinya. Ini dari sini ke sini. Kemudian kita klik seperti ini 180 misalkan. Oke, semacam ini posisinya. Yang ini juga sama, kita kasih kali 2 gitu aja, 180 kali 2. Nah, setelah itu dari posisi vertikalnya kita pilih sizingnya, mestinya ada standarnya ya, tapi di sini dalam hal ini saya akan melakukan pendekatan saja, langsung saja biar cepat. Ya, nanti silakan dihitung sendiri, biasanya 3 kali diameter ya, sehingga konduktivitas atau jarak dari diameternya cooling channel terhadap produknya nanti kalau paling tidak pendekatannya 3 kali diameter bolehlah. Konduksi panas dan penyerapan panasnya. Oke, setelah selesai kita bikin true all ya. Kita klik tipe paket ini. Kita mempergunakan yang model hole. Oke, kita klik yang model hole, bukan double hole tapi drill size saja. Kemudian true all nanti. End conditionnya kita true all. Tembus, kemudian kita klik. Tembusnya di mana? Sini. Oke, kita centang. Nah, oh mohon maaf, ternyata ukuran diameternya belum kita atur. Diameter 1 tidak mungkin sekali. Jadi kita mempergunakan diameter, karena diameternya ini diameter 1, kita ganti menjadi diameter 6 saja. Kita mempergunakan diameter 6, Anda cari 6 long size, twist drill diameter 6 long size itu juga banyak. Kemudian kita centang, seperti ini hasilnya. Kemudian langsung saja kita ikuti dengan pembuatan hole wizard lagi. Untuk area sampingnya,
Jadi kita akan tembuskan dulu. Selanjutnya kita akan membuat lubang lagi, tapi dari sisi samping sini, klik position saja langsung dari sini. Kemudian kita bikin 2 lubang lagi, habis itu kita positioningkan. Oke, kita pindah ke mode wireframe. Nah, pastikan gini nanti akan ter-align dengan sumbu cooling channel sebelumnya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung aja kita klik dimension saja. Ini dari sini ke sini, bukan ini ding, tapi kita mempergunakan patokan dari origin saja. Semacam ini, 40 misalkan. Nah, pas di tengah-tengahnya, kemudian yang satunya juga kita constrain saja, kita kunci, pergunakan horizontal. Kemudian kita beri ukuran untuk ke arah horizontalnya ini. Pastikan posisinya nanti mendekati area produk ya, ini adalah produknya. Jadi dia nanti ada di sini, di atasnya sini. Gitu. Jadi ini 138 kita kurangi menjadi 136 misalkan. Nah, semacam ini. Yang satunya juga kita beri ukuran dari sini 136 kali 2. Nah, tepat di atasnya produk. Oke, sampai di titik ini, kemudian kita bikin lubang tembus lagi. Lubangnya tembus lagi semacam ini. Kita centang dulu, kita pilih tipe. Oke, atau select, pastikan yang kita pilih adalah yang ini. Kemudian kita centang. Nah, sehingga dia bertabrakan di sini nih. Nah, di sini ada bertabrakan, tapi tidak apa-apa. Ini nanti dikunci. Dikunci boleh dengan cooling circuit plug bisa, atau dengan mempergunakan yang screw plug tadi, seperti yang sudah saya tunjukkan melalui katalog ini. Dikunci mempergunakan ini ataupun dikunci mempergunakan ini, ya bisa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya bikin menjadi seperti ini. Yang penting adalah posisinya nanti jangan sampai ini rancu ya. Rancu posisinya. Jadi saya nanti akan membuat cooling channel ini masuk dari atas, kemudian berputar seperti huruf C, kemudian turun ke bawah. Ini juga sama, masuk dari atas, kemudian seperti ini, terus turun ke bawah. Dengan demikian kita perlu menambahkan lubang lagi di area tengah sini. Jumlahnya 2, yang sini juga 2. Nanti tengah-tengahnya diblok dengan cooling circuit plug. Tapi di sini saya tidak akan menggambarkan cooling circuit plug-nya. Ya, cooling circuit plug-nya nanti sebetulnya standar part yang bisa kita download dari Misumi. Terus kemudian kita masukkan saja dari samping. Tinggal didorong dengan mempergunakan obeng minus yang panjang. Kita klik Hole Wizard, kemudian kita klik position langsung saja di bagian sini, positioning sekalian. Kemudian kita klik 2 tempat, ini kita wireframe biar kelihatan. Nah, posisinya nanti di sini dan di sini. Jadi di tengah-tengah sini nanti adalah pembuntunya yang membuat dia menjadi buntu, sehingga dia nanti bisa naik ke atas. Kita kasih langsung ukurannya dari origin ke sini. Aduh, sebentar, kita klik smart dimension dulu. Mohon maaf, ini kita delete. Smart dimension dari origin sampai ke sini 40. Lalu kemudian antara ini dengan ini kita kunci horizontal. Kemudian ini kita beri ukuran dari origin 40. Yang ini dengan ini 80. Kemudian setelah itu tidak saya tembuskan karena dia nanti hanya sampai ke sini, hanya sampai di sini saja, maka kita tipenya kita rubah. Size-nya masih sama, hanya depth-nya saja tidak true all tapi blind. Kemudian kita masukkan thickness-nya kira-kira 100 mm, coba. Oh, ternyata masih terlalu panjang, kita kurangi. Nah, kira-kira sampai di sini juga sudah cukup. Karena dia sudah tembus lubangnya, maka dia sudah bisa mengalir dari sini kemudian muter.
Atau kita biarkan muter langsung saja, jadi semuanya dari atas. Input di sini, outputnya di sini. Tapi nanti kendalanya apa? Kalau di sini input, di sini output, maka yang sini dingin, yang di sini hangat. Temperaturnya berbeda, maka mengakibatkan berimbas pada produknya juga mengalami perlakuan yang berbeda karena temperatur yang berbeda antara kanan dan kiri. Ya, ini nanti akan tetap saya pergunakan input dari atas, output dari bawah, atau dibalik, input dari bawah, output dari atas, sehingga nanti imbang antara kanan dan kiri. Oke, setelah selesai, kemudian jangan lupa feature scope-nya kenanya ini saja, saya centang. Kemudian yang sama kita lakukan pada bagian belakangnya. Ini kita pindah solid lagi, kemudian saya hold wizard, saya klik di sini. Positioningnya saya klik di sini, pindah ke normal view, kemudian pindah lagi ke wireframe. Nah, sekarang tinggal mate di lubang sebelumnya. Sudah selesai. Kemudian kita thickness-nya sama dengan yang blind sebelumnya. Kita lihat, kita perhatikan masih sama. Nah, seperti ini. Kalau sudah semua sama, auto select-nya kita centang, kita pilih yang produknya yang ini. Dengan demikian sudah selesai proses pembuatan cooling channel. Nah, ini nanti diisi dengan cooling circuit plug. Ya, tengah sini diisi dengan cooling circuit plug yang produk barangnya yang ini, cooling circuit plug untuk membuntu, sedangkan yang pinggir nanti diberi screw plugs. Screw plug itu yang mana? Screw plug nanti posisinya ada di ujung-ujung ini, ujung pengeboran ini tuh. Sehingga nanti jalur cooling channelnya adalah bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Masuk sini, kemudian muter seperti huruf C terbalik, terus kemudian dia keluar dari sini. Ini juga sama, masuk dari sini, keluarnya sini, gitu. Oke, tahap terakhir adalah membuat konektornya. Konektornya apa? Kita mempergunakan hole wizard lagi, kita letakkan di semua ujung-ujung ini. Kita mempergunakan yang ini, taper tab. Ya, kemudian taper pipe tab, ukurannya adalah yang 1/16. Oke, kita cek dulu, kita klik di positionnya dulu aja. Nah, ini kita klik posisinya di surface ini, langsung aja termate dengan ini, dengan ini. Nah, karena ini nanti pakainya taper type, maka otomatis ini nanti pakainya yang screw plug tapi modelnya yang taper, ya. Nah, semacam ini. Kalau sudah, nah ini kan taper tab, tipenya kita edit, tapered pipe tab. Oke, kemudian 1/16 kita cek wireframe-nya. Nah, semacam ini, jadi dia nanti masih menyatu bagus. Kemudian thickness-nya blend-nya ini kita atur menjadi cukup 20 saja misalkan, atau kita kurangi menjadi 15. Nah, oh ternyata masih terlalu jauh, 10 aja mungkin. Apakah bisa 10? Oh ya, bisa. Oke, 10 saja cukup. Nah, kalau pengen lebih dalam lagi ya bisa. Nanti pakainya kita blendnya ini kita tambahi sampai sini misalkan. Sorry, kita tambahin lagi sampai lubangnya sampai sini. Ini kan hanya lubang saja. Terus kemudian nanti kita tambahkan show custom sizing. Kita cari headnya dulu. Threadnya ini bisa kita tambahkan ke bawah. Ini kan 7,4 itu kan sekian. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini defaultnya begitu ya. Sudah. Sepertinya percuma kalau kita bikin segitu. Kita 10, tetap 10 aja. Kecuali kalau Anda mempergunakan yang model yang tapered pipe, yang screw plug biasa. Oke, sama aja. Ini nanti dia akan terbentur ke blok, terus kemudian dia auto ke sini, pindah. Oke, dengan demikian auto select-nya kita pilih yang ini, kita centang. Oke, kita lakukan hal yang sama pada sisi-sisi yang lain. Oke, kita sebelah sini dulu. Hole wizard lagi, position, kita klik di sini. Oke, kemudian kita beginikan, lalu kita klik snap langsung saja. Snap langsung dari titik tengah sini, ini juga snap. Ini juga snap. Ini juga snap. Yang ini bergeser ternyata. Oke, kita klik dulu positioningnya.
Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai, pastikan dulu tipenya juga sama seperti yang tadi, 1/16. Oke, lalu kita pilih yang ini, centang. Nah, tinggal sisi sebelah sini yang sebelah sananya. Kita hold wizard lagi, bagian bawah sini. Kemudian kita seperti ini, klik position di surface ini, atau kita snap. Nah, seperti ini, satunya sekalian. Kita snap. Ya, dengan spesifikasi yang masih sama, kita tinggal klik type, terus kemudian kita feature scope-nya kita pilih yang ini, selesai. Terus kemudian tinggal satu lagi yang sebelah sana. Oke, kita hold wizard, position, posisi sebelah sini. Kemudian kita snap aja di sini. Satunya yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita klik pindah ke tipe, kita feature scope. Kita pilih auto select yang ini, centang. Oke, dengan demikian pembuatannya sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita tinggal membuat lubang pada core block, cavity blocknya. Kita munculkan cavity blocknya dulu. Oke, semacam ini. Lalu kemudian kita klik sketch langsung di sini. Oh, boleh pakai hole saja. Mohon maaf, kita mempergunakan hole saja. Exit. Yang paling enak, paling cepat hole langsung saja. Klik hole wizard. Sama prosesnya tadi, hanya saja ini kita mungkin bisa kita tembuskan nanti ya. Kita tembus positionnya, klik di sini. Karena posisinya mirip, nanti kita bisa tembus. Sebentar. Pindah ke wireframe. Nah, kita tinggal klik saja langsung di posisi tengah-tengahnya ini. Nah, snap saja langsung. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah demikian kita bikin drill. Bikin di sini mempergunakan yang hole. Ini mempergunakan drill sizes. Size-nya diameternya dibikin lebih besar daripada diameter luarnya tadi. Jadi kira-kira kurang lebih diameternya diameter 10 sampai 15. Yang mempergunakan diameter 12 saja kita coba. Semacam ini, terus kemudian saya true all. Begini, saya true all. Harapannya ini nanti akan terhubung ya, terhubung dengan ini. Oke. Kalau bisa diperbesar ya diperbesar, enggak apa-apa. Kalau memang dia tidak mengganggu yang lainnya, kita akan perbesar. Oke. Oh, yang di drill, mohon maaf, ternyata yang harusnya kita drill tadi cuma ini saja sudah cukup sebetulnya. Yang kita drill yang tengah saja sudah cukup. Kita kembali ke position. Mohon maaf, untuk yang titik ini dan titik ini saya delete. Jadi kita hanya tinggal lubang input dan outputnya saja nanti. Kita ke tipe. Nah, semacam ini, terus kemudian saya centang true all. Nah, tapi diameternya saya gedein sedikit. Jadi diameter 16 misalkan. Seperti ini. Kemudian klik auto select-nya yang ini, centang. Ya, seperti inilah nanti jadinya. Jadi yang kita pilih nanti cooling channel yang modelnya ini. Ya, sebentar, saya pilihkan. Panjang, long size. Nah, model yang seperti ini, long size seperti ini boleh masuk, bisa. Atau yang kayak gini, ini bisa masuk juga. Kita lihat, kalau dilihat dari spesifikasinya kan di sini punya diameter luarnya juga. Di sini ada D1, terus kemudian kalau tampak dari sini juga ada speknya di sini 14 ya kan. Karena kita tadi bikin lubangnya diameter 16, maka 14 bisa masuk. Mengencangkannya bagaimana? Dengan kunci L dari tengah sini. Oke, aman jadi. Oke, selanjutnya kita membuat sudah selesai ya jadinya. Sudah selesai untuk cooling channel. Ternyata sudah selesai. Cooling channel sudah selesai, kemudian kita akan membuat penempatan eye bolt ya. Kita munculkan semua bagian komponen molding ya. Cooling channel selesai, kemudian apa ya? Ya sudah selesai semua. Pekerjaan kita membuat molding sudah selesai semua. Saya akan munculkan semua dulu. Sehingga ini apa ya ini? Oh, ini produknya enggak usah. Semua komponen-komponen kecuali
Jadi ini saya akan munculkan semua filenya. Ya, terus kemudian core bodies ini juga akan saya munculkan semua. Oke, kecuali yang produknya enggak usah, enggak apa-apa. Yang ini kan juga produknya enggak usah, enggak apa-apa. Nah, ternyata kurang satu, yaitu top plate-nya belum muncul. Dan kita mengalami kesalahan, harusnya ini dipasangnya di top plate, bukan di bagian belakang dari apa ya namanya, insert. Mohon maaf, harusnya ini tidak terpasang di sini ya, locating ringnya ini. Locating ringnya ini harusnya tidak terpasang di sini, tapi terpasangnya di bagian top plate. Oke, tidak apa-apa. Untuk sementara ini akan kita geser dulu. Tidak apa-apa. Kita move atau copy body dulu. Jadi kita geser. Yang ini kita geser. Nah, semacam ini. Kita geser dulu tapi tidak kita copy ya, kita centang. Nah, sehingga hanya tinggal lubangnya. Lubangnya saya tutup. Kita bikin sketsa. Lubangnya saya tutup. Pergunakan diameter saja, langsung nutup di sini ya, langsung nutup di sini, bikin diameter begini, 1, 2-nya di sini, semacam ini. Setelah itu klik feature, extrude boss, kira-kira sampai menutup itu kita wireframe biar kelihatan ke arah sebaliknya. Kemudian kita cek thicknessnya, depthnya kita tambah jadi 20, enggak apa-apa. Kita merge, auto selectnya kita pilih yang bagian ini, centang. Tidak apa-apa, ini namanya proses troubleshooting, jadi kesalahan itu perlu kita. Jadi kalau dalam belajar atau dalam bekerja itu kadang-kadang kita sering error juga dan sebagainya, karena saya membuat ini dengan apa ya namanya, instan, maka otomatis pasti akan muncul kekeliruan. Nah, kekeliruan itu bisa kita edit melalui troubleshooting ya. Oke, dengan demikian sudah selesai penempatan screw bushing headnya di sini. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau mau diedit lagi juga silakan. Tapi menurut saya yang di sini tetap enggak apa-apa. Jadi dia masuk ke dalam di area di belakangnya top plate-nya juga tidak apa-apa. Oke, saya akan bikin sketsa di bidang ini. Kemudian saya kenapa dia di situ? Mohon maaf, exit sketch dulu, bidangnya salah. Saya klik sketch di bidang ini. Setelah itu saya convert entities, sama persis ukurannya dengan yang ini. Lalu saya centang. Yang terjadi adalah dia membentuk kotak-kotak ini. Begitu. Terus kemudian saya klik extrude boss. Thickness-nya sama seperti yang ini. Jadi kalau kita lihat di katalognya, saya tidak membuka katalog Bluebook. Jadi bentar. Oke, kalau kita lihat di katalognya Futaba, di katalognya Bluebook, dia mengarah pada thickness-nya adalah 35. Oke, kita langsung masukkan saja thickness-nya 35 di sini. 35. Kemudian tidak kita merge ya. Centangnya saya hilangin, kemudian saya centang. Langsung kita beri diameter di tengahnya juga boleh, jadi supaya ini nanti langsung bolong gitu juga boleh, tapi nanti saja. Kita edit di sketsanya. Ini kita buka sketsanya, kita edit sketch. Lalu kemudian kita gambar langsung di sini. Jadi kita langsung di lubang langsung, bukan di bolong. Ya, kita lubang langsung di sini. Sesuai diameternya, selisihnya tidak begitu besar, tidak terlalu banyak dari diameter kepalanya screw bushing. Kita pakai diameter 50 saja, boleh. Atau nanti mendekati diameter dalam dari locating ring juga boleh. Jadi nanti jaga-jaga kalau misalkan diameter nozzle-nya cukup besar, lebih dari diameter 40 misalkan, maka cukup berbahaya kalau terlalu kecil selisihnya. Jadi kita tambahi menjadi diameternya adalah 70 misalkan. Nah, semacam ini sudah cukup. Oke, kalau sudah kita centang. Exit sketch. Nah, dengan demikian sudah beres.
posisinya sudah ada di sini, nozzle masih bisa masuk. Lalu locating ringnya kita kembalikan, kita constrain lagi. Ya, caranya gampang, tinggal move atau copy body, terus kemudian kita klik bodinya ini, tidak perlu kita copy, kita constrain mempergunakan mate setting. Kita klik center ketemu center, ya sama seperti kalau assembly ya. Kita klik di sini, kemudian kita add. Lalu selanjutnya adalah surface ketemu surface, yaitu surface ini ketemu dengan surface ini. Dah selesai centang. Kita add centang. Nah, karena ini sudah ada lubangnya, kita hanya tinggal menambahkan hole. Hole-nya adalah karena ini tadi mempergunakan M6, ya, saya positioning saja langsung di sini. Lokasinya kita snap langsung di area lubang sebelumnya. Kita snap langsung di sini satu, yang satunya juga di sini. Munculkan snapnya dulu. Oh, ini sudah muncul. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih tipe. Tipenya adalah straight tab saja, straight tab. Kemudian kita mempergunakan yang tab hole M6. Semacam ini. Nah, sudah oke sekarang. Ya. End conditionnya adalah blind. Mempergunakan 10 mm saja cukup. Kemudian kenanya yang mana nih? Kenanya yang ini saja. Lalu centang. Ya, dengan demikian mode base kita sudah selesai. Sekarang tinggal membuat lokasi penempatan eyebolt. Nah, lokasi penempatan eyebolt-nya di mana? Lokasi penempatan eyebolt-nya sebetulnya ada di sini dan di sebelah sini. Kita cek dulu penempatannya. Kita lihat katalognya Bluebook dulu. Kita cek penempatannya. Nah, ternyata ada di tengah semuanya. Semua ada di tengah, pas di tengah-tengah dari thickness-nya juga. Oke, masing-masing ada eyebolt-nya ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita akan membuat 4 buah eyebolt. Kita cek dulu diameternya apakah muncul. Ternyata eyebolt-nya di sini ukurannya di mana ini? Eyebolt dimension, saya sedang mencari eyebolt dimensionnya. Mungkin ini. Oh, eyebolt ya ini. Jadi eyebolt-nya itu nanti akan diberi nominal size of the thread-nya. Jadi misalkan kalau mempergunakan yang ini kan ada plat AB dan lain sebagainya, ada SC dan lain sebagainya. Nah, ini kan hanya ada dua ukuran, yaitu 30 dan 36, M36. HT dim, HT itu adalah, coba kita cek dulu HT itu apa. HT, mari kita cek dulu. HT dimension 120 sampai 310 itu sekian, 315 sampai 560 sekian. Oke. Nah, ini HT ini maksudnya ini HT. Kalau thickness-nya itu ya antara 120 sampai 310 pakainya M30, kalau 315 sampai 560 pakainya M36. Kita cek dulu thickness-nya. Oke, thickness-nya kita cek. Thickness-nya berapa? Pakai evaluate, measure. Lalu kemudian kita ukur. Surface ini ketemu surface ini berapa? 190, berarti 190 mempergunakan M30. Oke, kita mempergunakan M30 saja langsung di dua tempat ini. Kita bikin pakai features hole wizard langsung di sini. Position kita klik di sini. Lalu kemudian kita tempatkan di tengah saja boleh. Nah, ini kan ada extension dari originnya. Ini juga extension originnya. Kemudian saya paskan ke tengah dulu. Kita kasih ukuran. Jadi ini berada di tengah-tengahnya. Ini akan saya jadi kalau saya klik di sini mestinya muncul tengah ya, middle. Nah, ini dengan ini saya akan dimensinya terakhir dulu aja. Jadi saya akan munculkan dulu positioningnya dengan ini, kita kontrol
horizontal. Begitu juga dengan yang ini, terhadap tengahnya ini saya horizontalkan. Nah, lalu kemudian vertikal antara ini dengan origin dan ini vertikal. Nah, dengan demikian sudah hitam semua. Kemudian kita pilih ke tipe, mempergunakan tab tool ya. Tab tool ya, kita pilih yang ini, terus kita pindah ke M30. Nah, kita mempergunakan yang ini. Setelah selesai, pastikan feature scope-nya kita pilih kenanya yang ini dan ini saja, lalu kita centang. Oh sorry, thickness-nya belum. Wah, ini karena sudah mau selesai terus kemudian terburu-buru ya. Ya jangan begitu ya kalau bekerja ya. Jadi nanti silahkan dicek dulu. Nah, ini blind 70 mm. Kita cek apakah ada keterangan khusus di blue box-nya, thickness-nya atau height-nya. Ternyata tidak ada. Jadi kita ngikutin saja. Coba yang ini ada keterangan thickness-nya. Oh, juga tidak ada. Jadi sementara bebas. Sementara kita tentukan sendiri dulu, biasanya ya sekitar antara kalau M30 itu biasanya tebalnya antara sekitar lebih 50-an ya. Kita kasih 50 sampai 70 ya, 70 sudah pas. Oke, kalau sudah kita centang. Kita bikin satu lagi di belakang bagian bawah sini. Kemudian kita bikin hole wizard, positions, kita klik di sini. Sumbu ini dengan sumbu yang sebelah sini, terus kemudian kita positioning. Kalau kita bikin ukuran, tidak usah ukuran ding, kita mempergunakan ini aja, origin seperti ini, kita vertikalkan. Oke, dan selanjutnya adalah saya pindah ke wireframe supaya kelihatan lubang eyebolt sebelumnya. Ini kan sudah ada lingkaran, jadi kita akan klik di sini. Nah, ini sudah muncul nih. Kita kontrol. Jadi posisinya adalah coincident. Oh, ternyata tidak mau dia. Sebentar. Ini saya pindah dulu aja deh. Sini. Kemudian, nah ini sudah ada ini, muncul ini. Ini titik tengahnya sudah kena, ini juga kena. Saya akan coincidentkan. Nah, sudah mau. Begitu juga dengan yang ini. Ini kan ada titik tengahnya, dengan titik tengahnya ini, kemudian saya coincident. Oke, selesai. Kembali ke sini, kita cek tipenya, thickness-nya 70 juga. Kemudian ini auto select-nya kita ganti menjadi kenanya ini sama ini. Lalu centang. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata secara default dia menabrak di area ini, area wedge block-nya. Oke, kalau demikian bagaimana? Yang di sini tidak ada masalah sebetulnya yang di sini. Ya. Yang area ini sebetulnya tidak ada masalah. Kita sebetulnya bisa edit di thickness-nya ini. Jadi yang tadinya 40, ini kan tadinya 40. Terus di sini ada tengahnya itu ada ukuran untuk untuk pengikat dengan pneumatik atau hidrauliknya. Nah, karena ini bertabrakan di sini, maka kita perlu memindah. Yang dipindah yang mana? Bisa jadi kita edit ke diameternya, ke sizingnya ini. Oke, kita cek dulu. Pas proses pembentukan ini, misalkan klik. Boss extrude-nya kan di sini posisinya, sketch-nya seperti apa. Oke, terus kemudian ini proses pembentukan itu, kemudian saya ingin klik di sini coba. Nah, ini boss extrude-nya di sini juga. Sebentar, ini saya hidden yang ini dulu biar kelihatan. Nah, saya mau proses pembentukan ini. Oke. Height-nya, oh bukan, mohon maaf, ternyata ini yang mekanik. Karena ini yang mekanik, maka kita bisa menggesernya. Oke, sebentar, kita akan cek dulu proses pembentukan lubang ini. Posisinya ada di, oke, sebentar, kenapa ini bentuknya seperti itu ya, sebentar. Oke, counter board-nya di sini, ini core, bikin core yang ini. Nah, proses pembentukan core ini. Terus kemudian proses pembentukan
Oke, kalau kita lihat dari sini penguncinya dari sebelah situ ya, yang ini core yang ini. Nah, ini perlu kita edit sketsanya. Nah, sketsa ini akan kita kurangi menjadi 30 misalkan. Ya, semacam ini 30. Lalu kita exit. Nah, semacam ini. Ada yang bertabrakan di sini yaitu pembentuk lubangnya. Oke, proses pembentukan lubang ini akan kita edit. Pembentukan lubang ini berarti dari atas ini kita cek posisinya ada di pembentukan lubang ini, posisinya ada di counterbore ini. Oke, berarti height-nya bisa kita, depth-nya itu bisa kita edit. Ini terlalu dalam. Oke, proses pembentukannya berarti ini kita kurangi depth-nya. Tidak 50 tapi kita kurangi. Nah, semacam ini sehingga dia terbebas dari area eyeball. Cukup sampai di 30 saja atau 35. Oke, langsung kita centang. Oke, terus kemudian masih ada lagi yang perlu kita edit, yaitu lubang pembentuk untuk area. Sebentar, kita cek dulu untuk area counterbore sudah. Nah, ini pembentukan diameter hole-nya ini. Karena dia ada di sebelah sini, terpotong posisinya. Jadi kita perlu edit dulu, positionnya perlu kita naikkan. Dan size-nya mungkin bisa jadi akan kita perkecil. Ya, karena posisinya di sini. Kalau kita wireframe, ya ini sekalian troubleshooting. Nah, kalau kita wireframe posisinya dia, nah semacam ini. Kita klik position, oh ternyata tidak ada ukuran, berarti dia ngikut sama yang sebelah sana. Maka kita perlu ngedit yang counterbore yang sebelah sini. Counterbore diameter 10 ini, nah yang ini yang kita edit. Klik position. Nah, posisinya ini kita akan sebentar ini kita ganti menjadi, kita naikkan sedikit menjadi 25. Tapi diameternya kita kecilin, bukan diameter 10. Diameternya kita naikin dikit. Kemudian kita ke tipe diameternya kita kecilin. Tadinya diameter 10, kemudian kita turunkan menjadi diameter, saya kira diameternya diameter 7 atau diameter 6 gitu boleh. Diameter 7 saja. Lalu kalau setelah itu kita centang. Mari kita cek dulu hasilnya bagaimana. Ya, ternyata sudah bisa. Jadi pembentuk lubang dan lain sebagainya sudah member, sudah bisa. Kemudian kita klik di sini, apakah aman slidernya? Kita cek. Ya, slidernya tidak bertabrakan, aman. Ya, ini memang ada sedikit akibat proses bore, ya diameternya. Sebentar, ini ngikuti ya, karena ini ngikuti maka perlu saya edit feature dulu. Ini karena ngikuti yang sebelumnya diameter 7, karena ini pakainya diameter 10. Ini position, nah posisinya sudah terupdate. Oke. Kemudian tipenya kita ganti menjadi diameter 7. Oke, semacam ini kalau sudah kita centang. Jangan lupa di save ya, sudah sejauh ini sampai tidak di save. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil melakukan proses editing. Nah, karena ini masih ada sedikit di sini, maka kita sekalian saja counterbore-nya yang ini saya akan edit thickness-nya, kita kurangi jadi paling itu berkurang 1 mm saja sudah cukup. Ya, jadi kita ubah menjadi 33 misalkan. Lalu kita centang. Nah, beres.
Oke, semua sudah siap. Berikutnya adalah kita akan memotong ini ya. Jadi ini kan kita potong supaya apa? Ini adalah posisi dia posisi ketika dia tidak open ya. Karena supaya dia nanti bisa tetap open, maka kita harus potong ini di sini, kemudian di bagian belakang ini kita beri stopper ya. Stopper ini fungsinya untuk apa? Supaya dia tidak mundur terlalu jauh gitu. Oke, supaya ada stopper maka kita perlu hidden ini dulu. Kemudian kita tambahkan sketch di surface ini. Lalu saya akan bikin normal view seperti ini, lalu saya akan potong dengan rectangle biasa saja seperti ini. Kemudian saya wireframe sekalian biar kelihatan. Nah, begini. Terus kemudian kita kasih ukuran. Dari sini sampai sini kira-kira ya anggap aja 5 mm. Kecil aja, enggak perlu terlalu jauh. Atau dikecilin jadi 3 mm. Oke, setelah ini kita klik extrude cut, through all, kenanya yang ini saja. Jadi nanti kenanya part yang ini. Lalu kita centang. Oke, kita kembali ke view solid biar kelihatan. Nah, dia akan terpotong seperti ini. Lalu bagian belakang ini nanti pastikan ini nanti bergerak bisa 5 mm, maka bagian belakang ini akan saya tambahkan 2 buah bolt sebagai penguncinya. Satu aja cukup sebetulnya buat stoppernya. Saya klik hole wizard, kemudian saya pilih yang tab hole saja. Saya klik position di surface ini, kemudian saya klik di tengah-tengahnya sini, kemudian ini saya positioning semacam ini, kemudian kita beri ukuran. Misalnya dari sini muncul middle, dengan ini kita klik, lalu horizontal, kita beri ukuran dari pinggir 5 mm saja. Terus nanti kita kasih M6. Nah, semacam ini, terus kemudian kita kasih M6. Tipenya pakai M6. Mempergunakan tab hole biasa, kemudian ini dipindah menjadi M6 semacam ini. Blindnya ya enggak usah tebal-tebal, pasang 10 mm saja sudah cukup, atau 15. Nah, semacam ini. Nah, kalau sudah auto selectnya kita pilih yang ini, kita centang. Nah, ini nanti akan dipasangin kepala, ada imbus screw, dan kepalanya ini nanti fungsinya sebagai stopper. Jadi dia nanti masih punya pergerakan sebesar, misalkan kalau kita evaluate, misalnya ini diameternya di sini, kita klik di sini sampai sini misalkan. Itu dia punya pergerakan, masih punya pergerakan 12 mm, padahal yang kita butuhkan cuma 3 mm saja. Jadi ini nanti ini kalau saya rubah ke minimum distance saja. Minimum distance-nya adalah 9,5. Jadi kalau kita nanti ada kepala baut dengan selisih sisi di sini ada 5 mm pun, itu masih ada 4,5 mm yang dia bisa manfaatkan. Jadi sudah cukup banget. Ya, kalau terlalu jauh malah tidak bisa masuk nanti kalau terlalu jauh ya. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, jadi nanti ini adalah fungsinya untuk membatasi gerakannya. Jadi misalkan kalau di sini lebih dari 10, nanti bisa kita geser dikit-dikit lagi tergantung kebutuhan. Terus kemudian karena ini nanti di tengah-tengahnya ada spring, dia nanti akan otomatis terdorong ke arah maksimalnya. Nah, kalau kita lihat dari titik pengukuran, sebentar saya akan ukur dari pergerakannya dia kan dari titik ini sampai titik ini. Misalkan, maka dia masih punya 7,05. Nah, harapannya ini nanti tersisa 7,05, jarak dari sini sampai ke kepalanya 7,05. Lebih baik lagi kalau kurang ya. Yang penting seperti itu. Oke, karena kepala bautnya kita cek dulu M6. M6 itu memiliki kepala baut berapa? Mari kita cek di halaman berapa ya ini. Bentar. Nah, ini. Baut itu halaman berapa ya? Biasanya halaman paling belakang. Sebentar, saya akan bukakan dulu.
eh maaf. Jadi kalau kita lihat di katalognya Misumi yang JIS itu, apa standar JIS, socket head cap screw, ya B1176 sesuai yang kita pakai. Itu di sini ada M6 dengan diameter kepalanya itu besarnya maksimalnya bisa sampai 10,22. Intinya antara 10 sampai 10,22. Oke, kita cek dulu di produknya ini. Intinya adalah kalau dia kita kasih 10,22. Misal ini kan diameternya M, misalkan yang ini kita ukur measure diameter 5, terus kemudian dengan diameter 10 itu kan selisihnya 5 mm, itu persisi 2,5 anggap aja seperti itu. Berarti apa? Kepalanya ini nanti akan berada di akan extend ke sini 2,5 ya, akan teroffset 2,5. Kalau kita ukur dari sini sampai sini, ini ada 9,5 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 7,5. Hasilnya adalah 7 mm. Nah, 7 mm padahal kalau kita cek di sini, kita cek di sini, maka selisih antara ini dengan ini adalah 7,05. Nah, sedangkan yang ini tadi, sebentar saya ukur lagi, dari sini sampai sini itu 9,5 dikurangi 2,5 adalah 7 mm. Ya. Dengan demikian cukup, karena masih di bawah 7,05. Akan lebih baik lagi kalau ini kita deketin lagi. Jadi misalkan proses pembentukan tab hole ini, saya akan edit misalkan, saya akan edit feature, saya deketin lagi ke arah sana, maka lebih aman lagi. Oke, kita tambahin ke position, maka ini saya tambahin, mohon maaf, ini saya delete saja. Oke, kita akan double klik di dimensinya, ini jadi 6, maka saya geser 1 mili saja, maka aman. Oke, dengan demikian beres, saya centang. Oke. Dengan demikian proses pembuatan mold kita sudah selesai, baik itu untuk sidecore, terus kemudian pembuatan locating ring dan lain sebagainya. Oke, saya akan munculkan semua partnya di sini. Produknya enggak usah ding. Ya, dengan demikian sudah muncul semua partnya. Saya akan wireframe biar kelihatan serumit apa yang sudah kita buat ini. Nah, inilah mold yang sudah kita buat. Dengan demikian sudah selesai semua, lengkap. Oke. Oke, proses pembuatan cetakan plastik kita secara keseluruhan untuk front cover TV ini sudah selesai semua. Semua komponen sudah kita buat dengan model dan metode serta teknik yang bermacam-macam ragamnya. Semoga Anda semua mendapatkan ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk Anda sebagai bekal Anda ketika Anda bekerja nanti. Memang teknik yang kita pergunakan ini adalah namanya teknik multibody. Memang tidak banyak engineer yang mempergunakan dan memanfaatkan fitur ini, tapi paling tidak ini adalah upaya kita untuk memperkenalkan kepada Anda bagaimana caranya tetap bisa bekerja dengan model metode multibody based on reference. Nah, akan lebih baik lagi kalau Anda memiliki CPU atau memiliki laptop atau CPU yang memiliki spesifikasi tinggi sesuai yang direkomendasikan di Dassault System, bisa RAM 32 atau RAM 64 dengan VGA card yang tinggi juga, maka Anda bisa working with assembly. Jadi artinya apa? Membuat komponen satu-satu kemudian dirakit di assembly. Kemudian Anda juga bisa menambahkan part ketika bekerja di assembly, tambahkan part di sana. Itu juga bisa, ya. Tapi karena di sini saya mempergunakan metode multibody akan cukup berbeda konsepnya. Jadi silahkan Anda dibebaskan bisa mempergunakan apakah ini yang terbaik atau tidak. Itu cenderung pada penilaian Anda personalnya masing-masing. Apakah menurut Anda ini lebih cepat atau tidak? Silahkan dinilai sendiri masing-masing. Oke, semoga berguna untuk Anda semua. Sebetulnya ini belum selesai, jadi saya masih akan menambahkan beberapa video lagi, tapi untuk keseluruhan materi 10-11 step ini sudah cukup ya untuk membuat satu buah molding. Selebihnya saya sudah saya terangkan di dalam video-video yang sudah sebelumnya sudah saya bikin. Bagaimana mengkonversi menuju ke assembly, bagaimana melakukan cek. Ya. Terpisah dari step ini, saya akan membuat beberapa video lagi yang terkait dengan produk ini juga, tapi
tidak masuk dalam proses pembuatan mold mempergunakan multibody, yaitu adalah simulasi, yaitu SolidWorks Plastic Simulation. Kemudian satu lagi adalah proses konversi ke assembly gitu. Jadi itu adalah 2 video yang nantinya akan saya buat ke depannya, tidak dalam waktu dekat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di postingan saya selanjutnya. Keep stay tune on my channel.